Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ardia Putri Wardani dengan NIM 2030614108 dari kelas Fisika B 2020. Di sini aku ingin menjelaskan tentang statistika Maxwell-Boltzmann. Langsung saja, untuk statistika Maxwell-Boltzmann terdiri dari dua topik. Yang pertama, fungsi distribusi partikel. Yang kedua, fungsi distribusi dalam ruang fase. Seperti gambar yang ada di sebelah kiri, asumsikan bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri dari tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak terhingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0 atau epsilon I tambah 1 dikurangi epsilon I sama dengan 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Agar sifat fisis dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculannya menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Seperti gambar di bawah ini yang di samping kiri. Kelompok pertama memiliki jangkauan energi 0 sampai d epsilon. Kelompok kedua memiliki jangkauan energi d epsilon sampai 2d epsilon. Kelompok 3 memiliki jangkauan energi 2d epsilon sampai 3d epsilon. Serta kelompok 5S memiliki jangkauan energi S-1d epsilon sampai SD epsilon. Gambar di sebelah kanan adalah energi epsilon M, yaitu kelompok M. Energi epsilon S adalah kelompok S. Energi epsilon 2 adalah kelompok 2. Energi epsilon 1 adalah kelompok 1. Satu kelompok terdiri mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda. Misalkan, jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok tersebut sebagai berikut. Jumlah keadaan pada kelompok pertama adalah G1. Jumlah keadaan pada kelompok kedua adalah G2. Jumlah keadaan pada kelompok 3 adalah G3. Dan seterusnya hingga jumlah keadaan pada kelompok ke S adalah GS atau jumlah keadaan pada kelompok ke N adalah GN. Oke. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda. Tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangatlah kecil atau mendekati 0, maka kita dapat mengasumsi bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Jadi, seperti gambar yang ada di sebelah kanan, energi rata-rata kelompok 1 adalah E1, energi rata-rata kelompok 2 adalah E2, energi rata-rata kelompok 3 adalah E3, hingga energi rata-rata kelompok ke S adalah ES, atau energi rata-rata kelompok ke M adalah EM. Misalkan, pada konfigurasi tertentu tiap-tiap kelompok, energi telah ditempati oleh sejumlah sistem, sebagai berikut. Jumlah sistem pada kelompok energi pertama adalah N1, jumlah sistem pada kelompok energi kedua adalah N2, jumlah sistem pada kelompok energi ketiga adalah N3, hingga jumlah sistem pada kelompok energi ke S adalah NS, atau jumlah sistem pada kelompok energi ke M adalah NM. Oke, lanjut energi total. Jumlah total sistem dalam assembly adalah N, karena N sistem tersebut terdistribusi pada
semua kelompok energi, maka terpenuhi N sama dengan sigma Ms sama dengan 1 Ns. Maka energi total assembly adalah N sama dengan sigma Ms sama dengan 1 Ns Es. Untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan berapa probabilitas kemunculannya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi. Misal, ada N1 sistem pada kelompok energi 1, ada N2 sistem pada kelompok energi 2, ada N3 sistem pada kelompok energi 3, hingga ada Ns sistem pada kelompok energi S. Ada Nm sistem pada kelompok energi M. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Maksudnya, kita menganggap semua keadaan energi kosong atau tidak ditempati sistem, dan di luar ada sejumlah N sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tersebut. Di sini ada 2 tahap proses yang terjadi. Yang pertama adalah proses membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly. Dan proses kedua adalah menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di dalam sistem. Proses pertama, membawa N buah sistem ke dalam assembly. Langkahnya yang pertama, ambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Bebas memilih satu sistem dari N buah sistem yang ada. Jadi, jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah N cara, seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa N-1 sistem dalam daftar di luar. Ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N-1 buah sistem dari daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N-1 cara. Dan begitu seterusnya. Akhirnya, ketika sistem ke N akan dimasukkan ke dalam assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, hingga jumlah cara memasukkan sistem ke N ke dalam assembly adalah hanya satu cara. Dengan demikian, jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikali sampai 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Yang kedua adalah proses penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Gambarnya seperti terlihat di sebelah kanan. Tahap yang ditempuh yaitu tinjau kelompok 1 yang mengandung keadaan dan ditempati oleh sistem. Ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel ini entah di keadaan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga keadaan ke G1. Jadi, jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel kedua. Partikel ini dapat ditempatkan di keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, dan seterusnya hingga keadaan ke G1. Dengan demikian, jumlah cara menempatkan partikel kedua juga G1 cara. Hal ini juga berlaku bagi partikel ketiga, partikel keempat, dan seterusnya hingga partikel ke N1. Dan akhirnya, jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah seperti G1 dikali G1 dikali G1 dikali hingga dikali G1 N1 buah partikel sama dengan G1 pangkat N1.
Sejumlah G1 pangkat N1 cara di atas secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan yang berbeda pula. Urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 partikel yang ada tidak mempengaruhi pada penyusunan asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Secara umum, jumlah cara menempatkan Ns partikel di dalam kelompok energi yang mengandung Gs keadaan adalah Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Yang kedua adalah fungsi partisi dalam ruang fase. Fungsi partisi merupakan salah satu besaran yang sangat penting. Besaran ini tidak dapat diukur secara fisis, namun merupakan jembatan penghubung antara fisika statistik dengan termodinamika. Fungsi partisi untuk assembly yang memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann didefinisikan sebagai Z sama dengan sigma S Gs E pangkat min epsilon S per Kt, di mana Z merupakan fungsi partisi, Gs merupakan degenerasi pada tingkat kulit ke S, epsilon S adalah energi tiap partikel yang berada pada tingkat kulit ke S, K adalah konstanta Boltzmann sebesar 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Jk pangkat 1, pangkat negatif 1. Kemudian T merupakan temperatur mutlak sistem. Penjumlahan di atas dilakukan untuk semua pita energi. Pita energi ke S mengandung sejumlah keadaan. Jika kita lupakan pita-pita energi dan menggunakan tingkat-tingkat energi secara individual, maka fungsi partisi dapat ditulis menjadi Z sama dengan sigma S E pangkat min epsilon S per Kt. Dalam konfigurasi maksimum, kita memiliki hubungan Ns sama dengan Gs dikali E pangkat alfa plus beta epsilon S. Dari hubungan ini, kita dapatkan Gs dikali E pangkat min epsilon per Kt sama dengan Gs dikali E pangkat beta epsilon S sama dengan Ns dikali E pangkat min alfa. Dengan demikian, persamaan fungsi partisi dapat juga ditulis dalam bentuk Z sama dengan sigma S dikali Ns dikali E pangkat negatif alfa, yaitu dengan hasil akhir adalah E pangkat min alfa N atau alfa sama dengan min ln Z per N. Dengan memasukkan alfa di atas ke dalam entropi yang diungkapkan oleh persamaan, kita dapatkan ungkapan lain untuk entropi, yaitu S sama dengan E per T Kn ln Z per N ditambah Kn. Jika sepenuhnya ingin menggunakan fungsi partisi sebagai jembatan antara statistik dan termodinamika, dengan demikian, semua besaran termodinamika sedapat mungkin dinyatakan dalam bentuk partisi. Hubungan antara energi sistem dengan fungsi partisi adalah E sama dengan sigma S dikali Ns dikali Es adalah dengan hasil akhir E pangkat alfa D dibagi D beta dikali Z. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan E dikurangi Ts. Dengan menggunakan bentuk entropi pada persamaan S diganti dengan E sama dengan T, persamaan S sama dengan E per T Kn ln Z per N ditambah Kn, maka kita dapat menuliskan sebagai F sama dengan E dikurangi T dalam kurung E per T Kn ln Z per N ditambah Kn.
dengan hasil akhir yaitu NKT ln Z ditambah KT dalam kurung N ln N kurangi N. Dengan pendekatan Stirling didapatkan ln N faktorial sama dengan N ln N min N. Dengan demikian dapat menulis bentuk aproksimasi untuk energi bebas Helmholtz sebagai F sama dengan min N KT ln Z ditambah KT ln N faktorial, dan didapatkan hasil akhir adalah min KT ln Z pangkat N dibagi N faktorial. Ada soal latihan. Seperti contoh di bawah ini, sebuah sistem partikel mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Sistem ini kontak termal dengan sebuah tandon yang temperaturnya adalah T. Jika distribusi populasinya pada tingkat-tingkat energi atau tidak tergenerasi sebagai berikut. Nah, soalnya adalah berapakah temperatur sistem? Dengan penyelesaian menggunakan rumus Ni sama dengan N per Z GI E pangkat min epsilon I per KT, yaitu jawabannya sistem kontak termal dengan tandon bertemperatur T, maka temperatur sistem juga T, yang dapat merupakan temperatur rata-rata. Karena N1 dinyatakan dalam prosentase, maka Ni sama dengan N per Z GI E pangkat min epsilon I per KT, dan Nj sama dengan N per Z Gj E pangkat min epsilon J per KT. Maka Ni per Nj sama dengan E pangkat min epsilon I dikurangi epsilon J dibagi KT. Dan T sama dengan min epsilon I dikurangi epsilon J per K dibagi ln Ni per Nj. Maka untuk suhu rata T adalah T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah T4 ditambah T5 ditambah T6 dibagi 6, yaitu hasilnya adalah 99,4 K. Oke, segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.